jadi pemuncak klasemen Serie A. Bos AC Milan belum mau bicara peluang Scudetto. Manajer AC Milan, Massimiliano Allegri menolak bicarakan timnya menjuarai Serie A musim 2025-2026. Ia menyebut musim masih panjang dan persaingan untuk menjadi Raja Italia masih terbuka lebar. Tambahan 3 poin ini membuat AC Milan kini menjadi pemuncak klasemen sementara Serie A musim 2025-2026. Mereka unggul 2 poin dari rival terdekat mereka, Inter Milan yang menempati peringkat kedua. Dengan situasi ini, AC Milan mulai diperhitungkan banyak orang sebagai kandidat serius peraih Scudetto musim ini. Namun Allegri menilai masih terlalu dini bagi Milan untuk bicara peluang juara. Dalam wawancaranya di Sky Sports, Allegri menyebut bahwa untuk saat ini AC Milan masih enggan bicara seputar peluang juara tim mereka di Serie A 2025-2026. Ia menyebut bahwa persaingan untuk meraih Scudetto masih terbuka lebar sehingga mereka tidak boleh berbangga diri hanya karena jadi pemuncak klasemen sementara. Saya rasa masih terlalu dini untuk bicara Milan jadi kandidat juara. Hingga saat ini masih ada 5 tim dengan selisih 3-4 poin dengan kami. Jadi segalanya masih bisa terjadi, ungkap Allegri. Allegri ungkap alasan Rafael Leao lebih efektif di posisi pandering tengah. Massimiliano Allegri menilai peran Rafael Leao lebih efektif sebagai penyerang tengah saat AC Milan menang atas Cagliari. Allegri juga menyoroti perubahan permainan Milan di babak kedua. Gol tunggal Rafael Leao menjadi pembeda dalam duel yang berjalan ketat hingga peluit akhir. Kemenangan ini membuat Rossoneri berhasil naik ke puncak klasemen Serie A. Massimiliano Allegri menilai peran Rafael Leao menjadi faktor penting dalam kemenangan Milan. Ia melihat perbedaan signifikan ketika sang pemain tidak ditempatkan di sisi kiri lapangan. Menurut Allegri, posisi bermain memengaruhi konsentrasi dan efektivitas Leao di dalam pertandingan. Hal tersebut terlihat jelas dalam laga melawan Cagliari. Saat Leao bermain di sisi kiri, terkadang ia bisa kehilangan fokus dan keluar dari permainan. Ia memiliki karakteristik untuk tampil baik sebagai penyerang tengah. Meski hari ini kondisinya belum 100% dan belum menyerang ruang dengan tepat di babak pertama. Namun ia sudah mencetak 6 gol di Serie A musim ini meski sempat absen karena cedera, tutur Allegri. Luka Modric, pemain yang mengenakan jersey Rossoneri wajib Scudetto. Bintang AC Milan, Luka Modric menegaskan setiap pemain yang mengenakan jersey Rossoneri memiliki kewajiban moral untuk selalu menargetkan gelar Scudetto. Gelandang asal Kroasia tersebut menyatakan bahwa bermain untuk klub sebesar AC Milan berarti tidak boleh merasa puas hanya dengan hasil imbang atau sekadar lolos ke kompetisi Eropa. Dalam wawancara terbaru bersama media Corriere della Sera, Luka Modric menekankan pentingnya memiliki mentalitas pemenang untuk membawa klub kembali ke masa kejayaan tertinggi di kancah sepak bola. Di Milan, Anda selalu harus bermain untuk menang. Hanya untuk menang, itu mungkin, tapi akan memakan waktu lama. Dalam sepak bola, Anda harus berpikir pertandingan demi pertandingan. Jika Anda mulai merencanakan berbulan-bulan sebelumnya, Anda akan tersesat. Luka Modric juga memberikan pujian setinggi langit kepada Max Allegri yang dinilai memiliki kecerdasan taktik luar biasa dan kepribadian yang sangat menyenangkan bagi seluruh anggota skuad tim saat ini. Saya tidak bisa memberitahumu apapun sampai dia meninggalkan ruangan, bercanda saja. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa. Dia agak mirip Ancelotti, sensitif, lucu, dan suka mengerjai orang. Allegri konfirmasi Santiago Gimenez absen untuk 3-4 bulan ke depan. Pelatih Max Allegri konfirmasi Santiago Gimenez harus menepi dalam waktu yang cukup lama, sekitar 3-4 bulan. Ini belum termasuk pemulihan fisik sang pemain. Keputusan besar ini diambil setelah sang pemain berdiskusi dengan staf medis klub untuk menjalani prosedur operasi demi menyembuhkan masalah pada pergelangan kakinya yang sudah berlangsung selama beberapa minggu terakhir. Max Allegri mengungkapkan informasi krusial tersebut dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan melawan Cagliari di Stadio Unipol Dormus, di mana sang pemain masih harus menepi sekitar 3-4 bulan ke depan. Gimenez akan absen selama 3-4 bulan. Fulkrug telah tiba dan akan membantu kami. Saat ini, saya senang dengan skuad yang saya miliki. Tetapi kami perlu memulihkan semua pemain. Kami bermain cukup baik, tetapi poin yang kami miliki sekarang tidak cukup untuk mencapai tujuan apapun, ujar Allegri. Niklas Fulkrug diprediksi akan memberi dampak instan bagi Milan. Niklas Fulkrug diprediksi akan memberikan dampak instan setelah resmi bergabung dengan AC Milan dari West Ham United di bursa transfer Januari ini. Pemain asal Jerman tersebut memiliki kemampuan dalam menahan bola yang sangat luar biasa. Atribut fisik tersebut akan memudahkan pemain lini tengah AC Milan untuk naik membantu serangan secara maksimal.
Selain itu, penyerang berusia 32 tahun ini dikenal sangat klinis di depan gawang. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi solusi konkret saat penyerang utama lainnya sedang mengalami kebuntuan skor. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Niclas Füllkrug sudah siap diturunkan segera. Ia kemungkinan besar akan melakukan debut saat AC Milan bertandang ke markas Cagliari pada awal tahun 2026. Fenerbahce siap tingkatkan tawaran untuk Christopher Nkunku. Fenerbahce dilaporkan sedang meningkatkan upaya untuk mendapatkan tanda tangan striker AC Milan, Christopher Nkunku di bursa transfer Januari. Manajemen Fenerbahce bersedia menawarkan biaya transfer yang mendekati angka 35 juta euro. Jumlah ini sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh Rossoneri saat mendatangkan sang pemain musim lalu. Penyerang berusia 28 tahun itu merasa petualangannya di San Siro masih belum berakhir sepenuhnya. Ia baru saja mencetak 2 gol dalam pertandingan terakhir melawan tim Hellas Verona pekan lalu. Performa impresif tersebut menjadi titik balik bagi Christopher Nkunku setelah sempat mengalami masa-masa sulit adaptasi. Ia merasa sudah melewati fase terberat dan ingin terus berkontribusi bagi tim asuhan Allegri. Selain faktor teknis, kehidupan pribadi juga menjadi alasan kuat bagi Nkunku untuk tetap bertahan. Ia merasa sangat nyaman tinggal di Milan dan memiliki hubungan erat dengan pemain Prancis lainnya. Lazio dan Milan siap barter gelandang dan bek musim dingin ini. Iglitare dan Claudio Lotito ditakdirkan untuk kembali duduk bersama dalam waktu dekat. Dua pemain akan menjadi topik pembahasan keduanya. Seperti dilansir Calcio Mercato, Com mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat kemungkinan akan ada pembicaraan tentang masa depan Mario Gila dan Ruben Loftus-Cheek. Lazio menginginkan seorang gelandang dan AC Milan menginginkan seorang bek tengah, jadi ada pertukaran yang menguntungkan antara kedua klub. Massimiliano Allegri telah lama meminta kepada Rossoneri untuk mendatangkan bek tengah tambahan supaya bisa menambah rotasi pemain. Rossoneri telah lama mengincar servis Mario Gila dan kontrak pemain asal Spanyol tersebut di Biancocelesti menyisakan 18 bulan. Ia telah berada di bursa selama beberapa waktu guna mencari klub baru. Tar sangat mengenalnya dan sedang bernegosiasi dengan agennya, namun meyakinkan Lotito akan menjadi kuncinya. Sementara itu, mimpi Maurizio Sarri adalah bekerja sama sekali lagi dengan Ruben Loftus-Cheek yang merupakan pemain favoritnya saat melatih di Chelsea. Di era Sarri, pemain asal Inggris tersebut tahu bisa mendapatkan menit bermain reguler dan bermain di posisi favoritnya dibandingkan saat bermain di Milan. Dan itu bisa meningkatkan peluangnya untuk bermain di Piala Dunia. AC Milan berencana datangkan Bernardo Silva di bursa transfer musim panas. AC Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah berani untuk merekrut Bernardo Silva dari Manchester City di jendela transfer musim panas mendatang. Berdasarkan laporan terbaru dari Calcio Mercato, manajemen AC Milan kini sedang melirik peluang emas untuk mengamankan jasa Bernardo Silva. Gelandang kreatif asal Portugal tersebut diprediksi akan segera meninggalkan Manchester City. Silva hampir dipastikan akan mengakhiri masa baktinya di Liga Inggris pada musim panas tahun 2026 mendatang. Meskipun demikian, ada kemungkinan sang pemain bisa hengkang lebih cepat pada bursa Januari. Sejauh ini memang belum ada indikasi pasti mengenai pelabuhan baru bagi sang pemain. Namun kepindahan dari Inggris dianggap sebagai sebuah kepastian baginya. Media Italia ungkap penyebab Milan gagal dapatkan Juan Arizala. Penyebab kegagalan transfer bek muda Juan Arizala ke AC Milan terungkap setelah Udinese berhasil membajak kesepakatan tersebut di menit-menit terakhir. Juan Arizala yang berusia 20 tahun sebelumnya hampir dipastikan akan bergabung dengan AC Milan di bursa transfer Januari. Namun proses kepindahannya kini dipastikan telah batal terlaksana. Pemain muda berbakat dari klub Deportivo Medellin ini awalnya akan ditebus dengan nilai transfer sekitar 3 juta euro. Kesepakatan awal tersebut juga mencakup klausul persentase penjualan di masa depan. Pakar transfer Fabrizio Romano bahkan sempat memberikan tanda konfirmasi kepindahan sang pemain ke tim Rossoneri. Manajemen Milan pun sudah menyusun rencana jangka panjang bagi perkembangan karir sang bek. Rencana awalnya adalah meminjamkan Arizala ke klub Liga Prancis, Toulouse, agar sang pemain mendapatkan pengalaman bertanding yang cukup di Eropa. Namun kendala muncul saat diketahui bahwa Toulouse tidak memiliki ruang yang cukup dalam skuad mereka saat ini. Hal tersebut membuat rencana peminjaman yang disusun manajemen Milan menjadi berantakan. Matteo Moretto mengungkapkan bahwa dokumen resmi antara pihak klub dan pemain memang belum sempat ditandatangani. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Udinese untuk masuk dalam persaingan perburuan sang pemain.